Kim Jong-un perluas area uji coba artileri, rumah warga dan ladang stroberi akan dihancurkan. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un baru-baru ini memerintahkan perluasan radius penembakan artileri umum di Daewon atau distrik Sedong, Pyongyang, sebuah lokasi pengujian artileri utama. Namun sumber Daily NK melaporkan bahwa rumah-rumah pribadi dan ladang stroberi di dekat situs juga akan dihancurkan. Panglima tertinggi Kim Jong-un mengeluarkan perintah kejajaran penembakan artileri umum pada 6 Juli, kata seorang sumber di negara itu kepada Daily NK. Perintah itu memerintahkan brigade konstruksi militer untuk bergabung dengan pasukan dan memperluas jangkauan tembak untuk memberikan peningkatan teknis dan juga geografis. Sejalan dengan tujuan Panglima tertinggi untuk membuat tentara rakyat Korea menghancurkan benteng musuh dengan berbagai artileri dan senjata, proyek ini bertujuan untuk memproduksi lebih banyak senjata dan pengujian artileri baru dan menguji coba mereka. Perintah tersebut menunjukkan obsesi Kim yang unik terhadap artileri dan tampaknya merupakan upaya untuk meningkatkan komitmen negara untuk memperkuat kekuatan militernya berdasarkan serangan hipotesis terhadap Korea Selatan. Biro Konstruksi Umum Militer 2 Batalion Kepemimpinan dan staf lain dari jarak tembak, bahkan juga keluarga mereka mulai mengerjakan proyek ekspansi mulai 10 Juli lalu. Pihak berwenang militer juga telah memperjelas bahwa tenggat waktu untuk proyek tersebut adalah ulang tahun ke-75 pendirian Partai Komunis pada 10 Oktober. Namun para petani yang tinggal di dekatnya telah mengajukan masalah dengan proyek konstruksi. Menurut sumber itu, perintah tiba-tiba untuk memperluas jangkauan pemotretan menyebabkan pengumuman bahwa rumah-rumah pribadi dan ladang stroberi dalam area yang dituju akan dihancurkan. Sumber itu menjelaskan, mayoritas orang yang tinggal di Daewon adalah petani miskin yang memanen stroberi di musim semi, yaitu dari akhir April hingga awal Mei, dan menjual hasil panen mereka di pusat kota Pyongyang. Manajer konstruksi telah berjanji untuk menyelesaikan semua masalah perumahan dan lahan pertanian di daerah itu pada 10 Oktober. Sementara berpendapat bahwa pembangunan adalah masalah yang lebih mendesak saat ini, menurut sumber itu lagi. Tim pembongkaran saat ini sedang merobohkan rumah dengan bulldozer, kata sumber itu. Penduduk setempat telah dipaksa untuk menyimpan barang-barang mereka di gudang yang disediakan oleh militer dan negara dan telah pindah dengan kerabat terdekat. Sumber itu mengatakan kepada Daily NK bahwa Komite Rakyat Distrik Sedong mengumumkan bahwa rumah-rumah baru akan dibangun di Daewon untuk mereka yang kehilangan tempat tinggal akibat konstruksi. Namun, Komite Manajemen Pedesaan setempat dilaporkan percaya atau mereka yang dipindahkan tidak akan dapat menerima jumlah lahan pertanian yang sama dengan yang mereka miliki sebelumnya. Di sisi lain diberitakan sebelumnya, semakin memanas, 2 moncong artileri Korea Utara dalam posisi terbuka mengarah ke Korea Selatan. Benarkah waktu lalu itu adalah pertanda Korea Utara siap perang dengan Korea Selatan akibat hubungannya yang semakin memanas? Korea Selatan tengah menyiapkan pasukan militer untuk antisipasi rencana serangan propaganda Korea Utara. Namun diam-diam Korea Utara juga bergerak. Diberitakan kontan militer Korea Selatan melihat 2 moncong artileri Korea Utara dalam keadaan terbuka dan mengarah ke Korea Selatan. Hal itu memunculkan kekhawatiran akan terjadinya perang, meski tak ada rincian artileri jenis yang dimaksud. Akan tetapi pihak Korea Selatan tak terlalu ambil pusing. Menurut sumber Yonhap di pemerintahan Korea Selatan, moncong artileri Korea Utara terbiasa dibuka dan juga ditutup.
Alih-alih bersiap perang, hal itu bisa saja dilakukan untuk merawat artileri. Menurutnya, buka tutup moncong artileri bisa dilakukan untuk menghilangkan kelembaban. Tapi moncong artileri itu adalah kegiatan yang sering dibuka dan juga ditutup oleh militer Korea Utara. Ada kemungkinan moncong terbuka untuk menghilangkan kelembaban atau untuk pekerjaan ventilasi, ujar sumber yang tak disebutkan namanya itu. Pergerakan militer Korea Utara tak berhenti di situ. Kim Jong-un mengirim tentara dalam kelompok kecil ke pos-pos penjagaan yang ada di zona demilitarisasi. Mereka melakukan pembersihan semak-semak dan pemeliharaan jalan di perbatasan. Pos penjagaan dan kotak pengintaian jelas merupakan fasilitas untuk keperluan militer, kata sumber itu pada Minggu 21 Juni 2020. Meski demikian, Korea Selatan tetap melakukan pengawasan, jadi wajar kalau ada gerakan militer di balik itu, pengiriman tentara untuk pembersihan semak-semak, tapi kami harus terus mengawasi mereka. Banyak pihak menilai aksi militer Korea Utara tampaknya bertujuan untuk merebut kembali perhatian pemerintah Amerika Serikat yang belakangan terganggu oleh masalah dalam negeri. Melansir Reuters, Korea Utara meledakkan kantor penghubung bersama di sisi perbatasan pekan lalu dan menyatakan di akhirnya dialog dengan Korea Selatan dan mengancam aksi militer. Setelah 3 pertemuan bersejarah, kepemimpinan Korea Utara Kim Jong-un gagal menghasilkan kesepakatan denuklearisasi perhatian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump beralih ke tempat lain, termasuk epidemi COVID-19, protes anti-rasisme, dan pemilihan presiden pada November mendatang. Kim bagaimanapun menghadapi konsekuensi nyata dunia atas perundingan yang gagal itu, di mana ekonomi Korea Utara yang terkena sanksi semakin terpukul oleh penguncian perbatasan yang diberlakukan untuk mencegah wabah COVID-19. Kondisi ini berpotensi mengancam basis dukungannya di antara para elit dan juga militer. Analis mengatakan salah satu tujuan Kim dalam menyerang sekutu Amerika Serikat Korea Selatan adalah untuk mengingatkan Washington tentang masalah yang belum terselesaikan dengan Korea Utara. Trump dapat merasakan kebutuhan untuk berbicara dengan Korea Utara untuk mengelola situs untuk saat ini, dan secara terbuka mengklaim bahwa ia telah menangkal kemungkinan provokasi militer yang mengancam Kim Jong-un, kata Chang Ho-jin, mantan sekretaris kebijakan luar negeri Presiden Korea Selatan. Dengan meningkatkan ketegangan antar Korea Utara juga bisa berharap Korea Selatan akan mendorong lebih keras untuk mendapatkan pembebasan sanksi untuk proyek-proyek ekonomi bersama yang sejauh ini sulit untuk dipahami. Tentara Korea Selatan berjalan di sepanjang jalan di daerah Enji dekat perbatasan timur laut Korea Selatan pada 16 Juni 2020 lalu. Korea Utara meledakkan kantor penghubung antar Korea di sisi perbatasan pada 16 Juni, kata Kementerian Unifikasi Selatan, setelah berhari-hari retorika yang semakin panas dari Pyongyang. Sumber diplomatik di Seoul mengatakan para pejabat Amerika Serikat termasuk Wakil Menteri Luar Negeri Stephen Biegun yang telah memimpin negosiasi dengan Korea Utara bersedia melakukan upaya terakhir sebelum pemilihan Presiden Amerika Serikat. Ada kegelisahan di antara mereka bahwa mereka tidak bisa hanya diam saja di paruh pertama tahun ini, kata sumber itu. Mencatat Washington akan segera beralih ke mode pemilihan penuh. Tetapi sumber Amerika Serikat yang akrab dengan masalah itu mengatakan kepada Reuters bahwa sementara Washington bersedia untuk berbicara dengan Pyongyang kapan saja, tidak akan ada negosiasi yang mengarah pada terobosan signifikan dalam waktu dekat. Terutama jika Korea Utara hanya menawarkan untuk membongkar fasilitas nuklir utamanya Yongbyon. Sumber itu mengatakan bahwa pelonggaran sanksi kemungkinan tidak akan terjadi karena Korea Utara tidak mau membahas program nuklirnya lagi, sehingga mustahil bagi Amerika Serikat untuk mempertimbangkan dan juga membatalkan sanksi. Berita ini dikutip dari tribunnews.com. Terima kasih sudah mendengarkan dan mampir ke channel kami dan jangan lupa subscribe.